Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita kemarin membaca hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tentang seorang yang telah membunuh 100 orang dan kemudian dia mencari untuk bisa bertaubat. Asalnya dia membunuh 99 orang, kemudian dia bertanya ke sana kemari apakah dia bisa bertaubat. Ternyata ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Seorang rahib adalah pendeta ahli ibadah yang terkenal saleh dan sering beribadah dan selalu beribadah di biaknya atau di tempat ibadahnya. Kemudian didatangi dan bertanya, apakah aku bisa bertaubat? Aku sudah membunuh 99 orang. Ternyata yang namanya rahib bukan alim, bukan orang yang berilmu. Sehingga dia menjawab bahwa engkau tidak bisa bertaubat dan tidak mungkin ada taubat bagimu telah membunuh 99 orang. Maka orang tadi merasa kecewa dan kemudian membunuh si rahib tadi. Kemudian dia mencari kembali, siapakah orang yang paling alim? Ditunjukkan satu orang yang benar-benar alim dan kemudian ditanya dengan pertanyaan yang sama, Halli min taubah, apakah aku punya kesempatan untuk bertaubat? Maka dijawab oleh seorang yang berilmu tadi, ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Ini bisa, silakan bertaubat. Apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Tapi diajarkan oleh seorang yang alim tadi agar meninggalkan negerinya yang jelek ke negeri yang baik, daerahnya yang jelek ke daerah yang baik, daerahnya orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang saleh, maka diajarkan untuk bergabung bersama mereka, beribadah kepada Allah bersama mereka. Ikhwani fi din a'azakumullah. Ternyata di tengah perjalanan, persis di tengah-tengahnya, datanglah ajal. Waktu kematiannya. Maka datang malaikatul adab yang melihat orang ini belum bertaubat dan melihat orang ini belum pernah berbuat baik sama sekali, baru mau akan. Sedangkan malaikat rahmah melihat bahwa hamba ini berjalan menuju taubat, maka bertikailah antara keduanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia, kemudian memerintahkan padanya untuk menjadi hakim, mengadili antara keduanya. Dan kemudian malaikat yang ketiga ini berkata, ukur jaraknya, lebih dekat ke negeri yang lama atau lebih dekat ke negeri yang baru, lebih dekat ke negeri yang jelek atau lebih dekat ke negeri yang baik. Maka diukurlah, ternyata lebih dekat ke negeri yang baik, maka dicabut nyawanya oleh malaikatur rahmah dengan cara yang rahmah, dengan kafan yang putih bersih bercahaya, yang harum, dibawa oleh malaikat tadi sampai kepada Allah SWT. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terjemahnya secara ringkas sudah kita bahas kemarin, maka kali ini kita akan ambil faedah-faedahnya. Ini ma yustafadu min hadzal hadis. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Alhamdulillah, istafadna min hadzal hadis fawaid jammah. Kita dapatkan dari hadis ini sekian fawaid yang sangat banyak. Di antaranya kita lihat kalimat
kana fi man kana qablakum. Kata Nabi, bahwasanya dulu orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian adalah ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani. Maka dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya kisah-kisah Bani Israel bisa dijadikan sebagai contoh atau sebagai teladan, bisa diambil manfaatnya atau bisa diambil faedahnya, tetapi dengan syarat bahwa kisah-kisah Israiliyah tadi dalam keadaan mencocoki Quran dan Sunnah, apalagi yang menceritakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau kisah-kisah Bani Israel kita lihat, kita bagi ada 3 jenis. Yang pertama, kisah Bani Israel yang mencocoki kitab wa sunnah, atau yang langsung diceritakan oleh Rasulullah SAW. Dan ini bisa diterima atau diambil faedah-faedahnya. Yang kedua adalah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Maka kita katakan itu kisah yang batil. Itu kisah maudhu minal Israiliyat, dari Israiliyat. Ini kisah-kisah Bani Israel. Yang ketiga, kalau tidak ada pembenaran yang dalam Quran dan Sunnah, dan tidak ada pula pertentangannya dalam Quran dan Sunnah, maka kita tawakuf dan kita katakan wallahu a'lam, mungkin saja. Wallahu a'lam, mungkin saja. Ini beberapa kisah-kisah tidak ada pembenarannya dalam Quran dan Sunnah, tetapi tidak ada pula pertentangannya. Seperti kisah rincian-rincian dari kisah yang ada dalam Quran. Mungkin benar. Karena kalau kita katakan dusta ternyata benar, maka kita keliru. Atau kalau kita katakan benar, ternyata mereka berdusta, kita keliru lagi. Maka diam saja. Kita katakan wallahu a'lam, mungkin saja. Seperti kata mereka dalam kisah-kisah Israiliyat, bahwasanya Ya'juj wa Ma'juj sekarang ini sedang berusaha untuk keluar dari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Mereka memukulnya dengan balok besar dan mereka menyatakan insya kalau dikehendaki. Ketika nanti mereka menyatakan insya Allah, kalau dikehendaki Allah, maka berhasillah mereka menjebol benteng tersebut. Ikhwan fillah a'azakumullah, tidak ada pertentangannya dalam Quran dan Sunnah. Memang Ya'juj Ma'juj ada, tetapi pembenarnya pun Allah alam. Apa iya seperti itu? Mungkin saja. Wallahu ta'ala a'lam. Dan masih ada lagi kisah-kisah yang seperti itu, biasanya dari rincian-rincian yang kisahnya ada dalam Quran dan Sunnah, tapi rincian detailnya tidak ada dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, nggak ada pula apalagi dalam Qurannya, nggak ada, hanya global saja. Ternyata rinciannya ada dalam kisah-kisah Israiliyat. Apakah benar? Mungkin saja. Wallahu ta'ala a'lam. Faedah kedua, kita lihat bagaimana orang tadi ingin bertaubat, tetapi mendatangi orang yang salah pertama kali. Saya katakan orang yang salah karena dia mencari a'lamun nas, mencari a'lamu ahlil ardi, orang yang paling alim, tetapi ditunjukkannya kepada ahli ibadah alias rahib. Ahli ibadah belum tentu berilmu. Memang secara zahir kelihatan soleh, pakaiannya baik, soleh, masya Allah, ahli ibadah, selalu berzikir, selalu sholat berjamaah, selalu, masya Allah, qiyamul lailnya nggak lupa, siangnya buka berpuasa. Tapi apakah dia alim? Belum tentu. Disinilah para ulama menyatakan tentang masalah keutamaan ilmu atau ahlul ilmi di atas ahli ibadah. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaan aku, kata Nabi, di atas orang yang paling rendah di kalangan kalian. Perbandingannya antara ahli ibadah dengan ahli ilmu. Ahli ilmu lebih utama, seperti kedudukannya Rasulullah SAW dengan yang di bawahnya, yang paling bawahnya. Barakallahu fikum. Maka hendaklah ketika kita bertanya, ketika kita mencari fatwa, ketika kita meminta bimbingan, bukan asal dilihat dohirnya ahli ibadah berarti dia alim, tapi carilah yang benar-benar ulama.
Ulama itu memiliki dua kriteria atau dua syarat, berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal. Artinya mengamalkan ilmunya. Kalau dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak dikatakan ulama. Bahkan mengerikan sekali orang yang seperti ini. Sebaliknya, orang yang beramal, beribadah, tapi nggak punya ilmu, juga bukan ulama. Berarti ulama adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dalam perbuatan sehari-harinya, terlihat bahwa dia mengamalkan sunnahnya, mengamalkan ilmunya. Maka mereka lah ulama. Yang ketiga, barakallahu fiikum, kita mendapatkan juga faedah bahwa ketika orang tadi mendatangi orang yang benar-benar berilmu, maka dijawab dengan ilmu. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang dari taubat. Ini ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap dirinya, ini berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Maka kalau engkau mau bertaubat, walaupun engkau sudah membunuh 99 orang atau 100 orang, engkau bisa bertaubat. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang dari taubat. Ini jawaban ala ilmin. Jawaban di atas ilmu. Tetapi karena bertanyanya kepada ulama, orang yang berilmu, lihat, bukan hanya dijawab dengan ya dan tidak, tetapi dijawab dengan bimbingan. Pertama kalimat, tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Silahkan bertaubat. Tetapi diiringi oleh beliau, oleh seorang yang alim tadi, dengan yang kedua yaitu bimbingan. Fa'budillaha ma'ahum. Pergilah engkau ke negeri orang saleh dan beribadahlah bersama mereka di sana. Baik, dan ini faedah yang berikutnya. Faedah yang keempat berarti, bahwasanya kalau ingin bertaubat, hendaklah engkau tinggalkan tempat yang jelek ke tempat yang baik. Hendaklah engkau tinggalkan teman-teman yang jelek ke teman-teman yang baik. Hendaklah engkau meninggalkan lingkungan yang jelek ke lingkungan yang baik. Oleh karena itu sering diistilahkan akhir-akhir ini dengan hijrah. Oh, si fulan sudah hijrah. Si fulan sudah hijrah. Walaupun secara makna hijrah mungkin ada perbedaan sedikit. Kalau hijrah itu dari satu negeri ke tempat negeri yang lainnya karena membawa agamanya. Kalau di sini bukan hanya hijrah tempatnya, tapi walaupun tempatnya sama, tapi lingkungannya berpindah, itu sudah cukup. Karena namanya taubat tidak akan bisa langgeng kalau dia tetap di lingkungan yang jelek dan tetap bersama teman-teman yang jelek. Tidak lama akan kembali kepada dosa-dosanya. Maka ketika engkau benar-benar mau taubat, tinggalkan lingkungan tersebut, lingkungan yang jelek, ke lingkungan yang baik. Tinggalkan teman-teman lama kepada teman-teman yang baru, yang salihin, dan beribadahlah bersama mereka. Ini faedah berikutnya, bahwa taubat harus diiringi dengan usaha agar bisa menjaga dirinya, agar tidak sampai kembali kepada perbuatan jeleknya. Yang berikutnya, faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah tentang membunuh. Ternyata dosa membunuh bisa bertaubat. Bahkan membunuhnya bukan 1 orang, 99 orang, bahkan sampai 100 orang dengan rahibnya. Baik. Dan ini berarti bantahan kepada mereka-mereka yang salah paham terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja-sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka tempatnya adalah dalam neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya.
wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dan Allah laknat dia, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah melaknat mereka dan Allah siapkan bagi mereka azab yang besar. Ayat ini zahirnya terlihat sekali sangat jelas bahwa orang yang membunuh akan kekal dalam neraka. Kemudian mereka berkesimpulan, berarti tidak akan bisa diampuni. Berarti tidak akan bisa dimaafkan. Berarti ila akhirih. Sampai dikatakan dengan sangat kerasnya oleh Allah, di samping dikatakan jazauhu jahannam khalidan fiha, tempatnya dalam neraka selama-lamanya, ditambah dengan ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Allah murka kepadanya dan Allah laknat dia, dan Allah persiapkan baginya azaban azima. Maka sebagian orang menganggap bahwa siapa yang membunuh atau dosa membunuh seperti dosa syirik, tidak bisa diampuni. Ini adalah kekeliruan barakallahu fikum, dan kalau munculnya dari seorang alim berarti zallah, ketergelinciran dari beliau rahimahullahu wa ghafarallahu lahu. Mengapa demikian? Karena ayat lain menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, Allah enggak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Berarti syirik saja yang tidak akan diampuni, dan dosa lain bisa saja diampuni oleh Allah. Sekarang kita tanya, apakah membunuh itu dosa syirik atau dosa lain? Kalau termasuk dosa lain, berarti wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah bisa saja mengampuni dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Berarti masih mungkin diampuni. Tapi kalau gitu bagaimana menjawab ayat ini yang dikatakan dengan jazauhu jahannam, tempatnya dalam neraka? Dijawab oleh mereka para ulama bahwa ini ayat ancaman. Ayat ancaman itu belum tentu akan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung dan terserah Allah Subhanahu wa taala apakah mau menerapkan ancamannya atau tidak. Berbeda dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Allah la yukhlifullahu wa'dah. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. La yukhliful mi'ad. Allah enggak akan menyelisihi apa yang telah dijanjikannya. Kalau janji-janji baik, ini namanya janji yang Allah pasti akan mewujudkan dan akan memberikan apa yang dijanjikannya. Tetapi kalau ancaman, terserah Allah SWT. Apakah mau menerapkannya atau tidak? Barakallahu fiikum. Disinilah kekeliruan kaum khawarij, kaum teroris. Disinilah kekeliruan mereka, tidak bisa membedakan dalil, ancaman, dan janji. Tidak bisa membedakan antara al-wa'du dengan al-wa'id. Al-wa'du janji, al-wa'id ancaman. Padahal sangat jelas berbeda. Kalau janji tidak ditepati, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menepati janji. Tetapi kalau ancaman tidak ditepati, apa namanya? Pengampun, pemaaf. Kalau engkau berbuat begini akan aku azab. Ternyata orang itu berbuat, dan Allah melihat sisi lainnya dari hamba tadi. Kata Allah, aku ampuni engkau, masuk ke dalam jannah. Apakah itu mengingkari janji? Bukan. Itu bukan mengingkari janji, tapi itu adalah maaf, afuun ghafur. Dan ini sifat mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sungguhnya engkau pemaaf, maha pemaaf, dan cinta dengan yang namanya maaf, maka maafkanlah kami. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, dengan hadis ini disebutkan orang tadi membunuh 99, dan ketika akan bertaubat dikatakan engkau bisa bertaubat dan tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Maka barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan juga kepada seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di atas tauhid dan sunnah. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair Ustaz atas tausiah ataupun kajian Islam yang disampaikan.
Kaum muslimin, baiklah kita akan menuju kepada ruang tanya jawab dan insya Allah kita akan bacakan pertanyaan pertama. Bismillah. Di kalangan kami terdapat grup WA. Di sana ada, di mana situ banyak penjual yang dagangannya sama, seperti misalkan buku herbal, jubah dan lain-lain, yang kadang menjual berlomba-lomba untuk memikat pembeli dengan istilah promo dahsyat atau diskon mantul dan seterusnya. Padahal sudah ada harga bandrol dari penerbit, dari produsen, yang sudah menjadi harga standar. Tapi pada kenyataannya penjual saling banting harga, yang itu bisa merusak ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Hanya ingin mencari keuntungan banyak, tapi lupa ukhuwah di antara ikhwan Ahlus Sunnah. Mohon nasihat Ustaz. Nah, Allah Ta'ala salam al-afiyah, berdagang adalah perkara yang baik, usaha yang dibolehkan, tetapi jangan lupa kita harus memiliki skala prioritas. Artinya ukhuwah di antara ikhwah itu lebih didahulukan di atas urusan bisnisnya. Urusan agama, urusan ibadah, urusan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu jelas lebih penting dari urusan dunia. Maka berdaganglah, silahkan, tetapi dengan cara-cara yang sunnah, dengan cara-cara yang bisa menjaga ukhuwah. Banting-bantingan harga itu akan merugikan semua pihak, bukan hanya mereka, kamu juga akan rugi. Kamu banting seperti itu, bukankah kamu mendapatkan nilai yang kecil? Tetapi kalau sama dan kamu sepakat dengan standar harga yang sudah ditentukan oleh produsennya, akan niscaya rezeki akan Allah tulis bagi masing-masingnya dan tidak akan ada orang yang terugikan insyaallah. Barakallahu fikum. Jangan karena ingin mendapatkan keuntungan atau ingin mendapatkan pelanggan lebih banyak, kemudian kamu banting harga. Memang pelanggannya banyak, tapi untungmu sedikit. Itu satu. Yang kedua, kamu mendapatkan sesuatu yang lain, yaitu kebencian dari teman-temanmu, dari sahabat-sahabatmu, dari ahlu sunnah, yang tidak bisa jual barangnya karena harganya jauh di atasmu. Ini kasihan mereka. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita memiliki rasa ukhuwah sehingga kita bisa menjaga harga jangan sampai jatuh, dan kemudian bisa mereka masing-masing berjualan dengan harga yang seimbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barakah pada semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz Muhammad, keluarga dan kaum muslimin semua. Amin. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita ingin berkurban saat pandemi yang sekarang ini sedang terjadi dan pemerintah melalui Menteri Agama telah mengeluarkan surat edaran tentang protokol pelaksanaan kurban, tetapi kita hidup di sebuah lingkungan yang tidak menerapkan protokoler? Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Tinggal di lingkungan yang tidak menerapkan protokoler. Nah, artinya kalau tidak melaksanakan protokol kan yang kurang baik berarti. Iya. Barakallahu fikum. Harusnya yang diberitahu kepada kita bukan masalah melaksanakan tidak melaksanakan, apakah daerah tersebut aman atau tidak aman. Saya sudah berkali-kali bicara. Saya akan jawab, butuh ilmu tentang keadaan orang penanya. Kalau lingkungannya dalam keadaan seperti kita di Cirebon ini, dalam keadaan sudah naik lagi orang-orang atau korban-korban wabah ini sampai sekian orang, maka berarti protokol tadi masih harus kita pegang, masih harus kita jalani. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus tetap berhati-hati, dan itu termasuk tawakal yang diajarkan. Barakallahu fikum. Sehingga silahkan mengadakan kurban, silahkan mengadakan salat Id dalam jumlah yang tidak terlalu banyak atau dalam jumlah yang bisa kita laksanakan dengan aman. Tetapi tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Barakallahu fikum. Sesuai dengan bimbingan para ulama
dan kemudian bimbingan para penguasa dan ahlinya dari mereka-mereka yang merupakan orang-orang di bidang kesehatan. Barakallahu fikum. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya di luar tema, apakah hukum nikah siri? Jazakallahu khairan Ustaz. Kalau nikah siri maknanya tidak mengadakan walimah saja, maka nikahnya sah dalam keadaan dia meninggalkan satu sunnah yang besar, yaitu ucapan Rasulullah SAW, "Aulim walau bisyah." Adakanlah walimah walaupun dengan satu ekor kambing. Baik, kalau siri maknanya adalah tidak tercatat dalam catatan sipil, artinya tidak tercatat di pemerintah, maka nikahnya selama syarat-syaratnya ada, saksinya ada, ijab kabul ada, wali juga ada dan seterusnya, maka sah. Tetapi tetap sama seperti tadi memiliki kekurangan, yaitu tidak menjalankan sunnah untuk mentaati penguasa. Adapun yang ketiga, nikah siri adalah pernikahan yang dinikahkan oleh pimpinan kelompoknya, pimpinan jamaahnya, maka ini tidak sah. Sebab ada beberapa kelompok-kelompok manusia yang mereka menikahkan ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan mereka, anggota-anggotanya, tidak melalui orang tua, tidak melalui wali. Pimpinan kelompoknya yang menikahkan. Maka ini tidak sah, karena hadisnya sangat jelas dan sahih, bahwa akan dibawakan oleh Syekh Al-Albani dari sekian banyak riwayat, yaitu ucapan Rasulullah SAW, "La nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, la nikaha illa biwaliyin, wa syahidai adl." Tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali, tidak ada nikah tanpa wali, dan dua saksi. Maka wali itu wajib, harus ada wali, itu syarat sahnya nikah. Kalau nggak ada wali, bagaimana mungkin bisa dinikahkan? Emang wanita tadi tumbuh dari pohon? Kok bisa menikah begitu saja? Ada bapaknya, ada kakeknya, ada kakaknya, ada pamannya. Kalau tidak ada bapaknya, ada pamannya. Kalau tidak ada pamannya, ada yang lain. Ada kakak laki-lakinya misalnya. Barakallahu fikum. Sehingga saya perlu penjelasan apa yang dimaksud nikah siri. Kalau yang pertama tidak mengapa, tapi kehilangan sunnah walimah. Karena walimah itu sunnah. Yang kedua tetap sah, tetapi kehilangan sunnah mentaati penguasa. Yang ketiga tidak sah karena tanpa wali. Barakallahu fikum. Bismillah, afwan Ustaz, bagaimanakah kita bertobat dari amanah yang sudah dilanggar, sedangkan orang yang memberi amanah itu belum tahu? Yang namanya bertaubat sudah kita sebutkan syarat-syaratnya. Di samping beristighfar pada Allah, di samping bertekad untuk tidak mengulangi, juga ada syarat, barakallahu fikum, untuk mengembalikan madlamah. Madlamah maknanya sesuatu yang orang lain terdolimi. Misalnya amanahnya dalam bentuk harta, kita harus kembalikan harta itu kepadanya. Atau meminta ridhonya. Afwan, yang kemarin itu amanah kamu saya sia-siakan begini. Kalau memang kau ingin ganti, saya akan ganti, saya akan cicil untuk membayarnya. Kalau memang kau ikhlaskan, saya akan mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran jiddan. Terima kasih banyak. Silakan. Tetapi harus kamu mengembalikan amanah kepada orangnya. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, mau tanya di luar pembahasan. Ada seseorang suami yang menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan orang tua sang suami tersebut. Kemudian orang tuanya tidak setuju dia menikah lagi dengan perempuan lain. Apakah boleh sang suami menceraikan istrinya yang baru dia nikahi tanpa saksi orang yang menikahkan dia dengan istrinya? Dan orang yang menikahkan dia dengan istrinya itu adalah kiai atau yang lainnya, bukan penghulu. Jazakallahu khairan. Bagaimana? Jadi nikahnya dia nikah siri apa gimana? Tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi waktu nikah tanpa sepengetahuan orang tua. Bolehkah sang suami menceraikan istrinya yang baru dia nikahi tanpa saksi? Tanpa saksi orang yang menikahkan dia dengan istrinya? Karena dia nikahnya tanpa sepengetahuan orang tua gitu. Dan orang yang menikahkan dia dengan istrinya itu
adalah kiai, bukan penghulu. Yang menikahkan harusnya kan orang tua, wali. Barusan kita bahas. Nah, Kemana walinya? bila sudah terjadi tanpa, jadi ini Yang jelas gini aja. Langsung pada pertanyaannya saja ya. Pertanyaannya, bolehkah suaminya menceraikan istrinya? Boleh. Karena mentaati orang tua sampai masalah menceraikan pun ditaati. Dan itu riwayatnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar berjalan ke masjid, mendengar suara anaknya dengan istrinya masih berbicara, masih sebagaimana suami istri ya, ngobrol begitu, salah begitu. Pulang dari masjid masih terdengar begitu, maka katakan ceraikan istrimu, diceraikan. Ditaati perintahnya bapaknya. Walaupun dalam keadaan sedih dia menceraikan istrinya, tapi sami'na wa ata'na ketika bapaknya menyatakan ceraikan istrimu. Sehingga bolehkah menceraikan istrinya karena disuruh orang tuanya? Boleh. Yang kedua, disebutkan tadi tanpa sepengetahuan saksi atau wali, orang yang menikahkan istrinya segala macam, itu semua tidak ada kaitannya dengan masalah cerai. Iya. Barakallahu fikum. Artinya mau mereka tahu atau tidak tahu, tidak mengapa, tidak ada masalah. Yang jelas kamu menceraikan istrimu. Baru kemudian setelah itu silahkan mau memberitahu atau istrinya yang beritahu saya diceraikan oleh suami saya ila akhiri, tidak mengapa. Yang jelas jangan lupa yang namanya cerai itu memiliki sekian sunnah-sunnah di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah hak selama masa iddah. Hak selama masa iddah itu memberikan nafkah selama 3 bulan terus, memberikan tempat selama 3 bulan juga terus, berikan tempat juga terus. Dan satu lagi, ketika menceraikan ada yang namanya mut'atut talaq. Mut'atut talaq adalah pemberian pesangon atau harta atau sesuatu yang menyenangkan bagi sang istri yang dicerai. Sehingga jangan begitu saja kamu mintanya dengan baik-baik, kemudian kamu ceraikan dengan begitu saja seperti membuang hewan piaraan kamu di luar. Jangan seperti itu. Ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawabannya. Kaum muslimin, waktu sudah habis dan mohon maaf Anda yang pertanyaan belum disampaikan karena waktu sudah habis. Semoga bisa disampaikan kembali pada kesempatan sekali. Dan semoga apa yang kita dengarkan bisa memberikan kepada kita motivasi untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi mukmin yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Al-kalam, kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.